Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita hadir dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak atas nama Bapak Setio Nugroho yang akan menyampaikan tentang budaya positif, termasuk dalamnya adalah disiplin positif. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, di mana pada kegiatan ini nantinya akan disampaikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Tentunya ini sangat berguna bagi sekolah kita, karena sekolah adalah sesuatu yang bersifat normatif, yang tentunya disiplin positif diperlukan dalam lingkungan belajar kita. Diharapkan dengan kegiatan ini nanti kita punya pemahaman tentang apa itu disiplin positif dan dapat menerapkan dalam proses pembelajaran kepada anak-anak kita. Dengan kegiatan ini nanti akan meningkatkan kemampuan pedagogik dari anak-anak, kemudian sikap maupun kompetensi yang ada pada anak-anak kita. Terima kasih kepada Pak Setio Nugroho yang sudah menyampaikan diseminasi ini, mudah-mudahan membawa peningkatan kualitas di SMK Negeri Nyimo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu SMK Negeri Nyimo, yang saya hormati Bapak Setio Nugroho SPD selaku calon guru penggerak. Alhamdulillah, di pagi hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir dalam acara diseminasi untuk pengibasan materi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Setio Nugroho. Pertama, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di dalam acara ini, dan acara ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak sebagai bagian dari pendidikan guru penggerak untuk mendesimulasikan materi-materi yang sudah dipelajari, khususnya di pagi hari ini adalah materi budaya positif. Tentu acara ini sangat menarik, setidaknya karena 3 hal. Yang pertama, tentu materinya sangat menarik, materinya sangat siap sekali. Yang kedua, terkait dengan materinya, saya kira materi yang sangat bermanfaat sekali, membangun budaya positif di sekolah, kemudian bagaimana penerapannya. Saya kira ini tren-tren sekarang ini banyak hal yang memang diarahkan kepada hal-hal yang positif. Yang ketiga, tentu acara diseminasi. Ini menarik karena ada nasi-nasinya. Harapannya nanti berada dengan nasi. Nah, nasinya itu menarik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk menyimak acara ini, dan mudah-mudahan nanti peran serta Bapak Ibu dalam diskusi ini mudah-mudahan nanti bisa interaktif. Untuk selanjutnya, untuk menghemat waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Setio Nugroho untuk menyampaikan materi terkait budaya positif, dan nanti dilanjutkan dengan diskusi. Monggo Pak Setio. Untuk waktunya Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah untuk kesempatan yang berbahagia ini. Kita semua bisa bertatap muka tanpa aral satu apapun di ruangan ini dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas waktu, juga keikhlasan Bapak Ibu guru-guru hebat SMK Negeri Nyimo yang sudah berkenan memenuhi undangan kami dalam rangka kita berdiskusi, dalam rangka kita mencoba untuk berdiseminasi. Semoga
apa yang akan kita diskusikan di pagi hari ini menjadi bermanfaat dan tentunya lebih bermakna. Ya, walaupun sudah kenal, perlu kami sampaikan, saya menjadi salah satu dari SMK Negeri Jumo bersama Pak Fauzi sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Next, Pak. Nah, topik pada pagi ini, Bu Bapak, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan modul pembelajaran kami di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Hal tersebut sangat tepat sekali untuk kita diskusikan, untuk kita coba mengurai, mengejawantahkan apa saja budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Namun sebelumnya kita ke budaya positif ini, saya berharap sekali keadaan Ibu Bapak semua pagi ini dalam keadaan sehat, dan tentunya kelas diskusi kita ini nanti akan menjadi satu kelas yang berbahagia, karena itu syarat utama kelas untuk pembelajaran bermakna adalah bahagia, seperti itu. Next. Budaya positif ini, Ibu Bapak, budaya positif diartikan sebagai suatu nilai, keyakinan, dan kebiasaan baik yang dijalankan oleh seluruh warga sekolah, siswa, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya. Hal ini sangat-sangat kompleks karena menyeluruh bagi warga sekolah. Tidak mungkin satu stakeholder mampu melaksanakan budaya positif ini secara sendirian atau secara sepihak. Dalam hal ini, keseluruhan warga sekolah bertanggung jawab. 100% menjadi tanggung jawab warga sekolah untuk pelaksanaan budaya positif ini. Nah, ini contoh Ibu Bapak. Beberapa contoh budaya positif yang sudah sering kita jalankan, di mana di situ ada budaya 5S, ada senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tentu kita melihat SMK Negeri Jumo ini sudah membudayakan budaya positif 5S itu. Kami yakin, saya yakin Ibu Bapak yang hebat ini sudah menemukan budaya ini sudah tertanam sejak lama di SMK kita. Selain itu, sekolah kita juga sangat-sangat mengangkat atau mempraktekkan yang namanya gotong royong. Itu sangat dominan, entah itu di kegiatan resmi maupun di kegiatan yang non resmi. Kemudian menghargai perbedaan. Jelas sekali bahwa anak didik kita, pendidik kita itu sangat beragam dan di situ ada perbedaan. Tapi alhamdulillah di sekolah kita saling menghargai perbedaan ini sudah tercipta sangat-sangat bagus. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin. Nah, disiplin ini menjadi salah satu hal pokok seperti harga mati ketika kita masuk ke dunia pendidikan formal. Kemudian ada refleksi diri. Untuk refleksi diri inilah yang terkadang kita belum bisa maksimal dalam melakukannya. Next, Pak. Apakah budaya positif itu penting? Ya? Pertanyaan yang universal di situ. Seberapa penting? Next. Budaya positif sangatlah penting. Kenapa? Karena di situ akan menumbuhkan motivasi intrinsik untuk menjadi pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kenapa di kurikulum Merdeka ini yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah karakter profil pelajar Pancasila. Kenapa di titik motivasi intrinsik yang harus kita bangun ke anak-anak kita itu berkiblat atau masuk pada ranah karakter profil pelajar Pancasila. Saya yakin Ibu Bapak semua di sini sudah hafal ya elemen apa saja di profil pelajar Pancasila di situ. Kemudian yang berikutnya, dengan budaya positif ini akan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Jadi tugas kita tidak hanya untuk membuat nyaman aman peserta didik saya, tidak. Tapi juga membuat nyaman aman seluruh warga sekolah. Percuma kita membuat anak didik kita nyaman aman, tapi posisi kita sendiri tidak aman dan nyaman. Itu bertentangan sekali.
Kemudian meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Ini luar biasa Ibu Bapak. Apalagi di SMK kita ini kan kejuruan ya, kejuruan sangat-sangat entrepreneur ya di situ. Harus benar-benar bisa memotivasi karena tidak menutup kemungkinan ada sebagian kecil peserta didik kita dalam motivasi dan semangat belajarnya masih labil, naik turun. Kemudian membangun hubungan yang harmonis antara siswa, guru, tenaga kependidikan lainnya, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa. Sehingga itu bisa kita katakan, itu real. Kalau budaya positif sudah terlaksana dengan baik, maka prestasi akademik, non-akademik itu akan bisa tercapai. Next Pak. Nah, apa saja toh yang terkandung di budaya positif? Jangan sampai kita hanya tahu, oh budaya positif. Ternyata di dalamnya kita kupas ada 8 elemen pokok di situ. Saya yakin Ibu Bapak sudah memahami semua 8 elemen ini, namun tidak ada salahnya kita berbagi ilmu, kita berbagi pemahaman. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Satu persatu nanti akan kita kupas secara singkat dalam waktu 60 menit ke depan insya Allah. Next. Kita akan mencoba untuk menggali diri kita dulu. Bisa Bapak Ibu lihat, satu akan menjadi A dan yang teman sebelah akan menjadi B. Misalnya Bu Fitri A, Bu Sumi ini B, Bu Titis A, Bu Siti B, seperti itu dan seterusnya. Pak Nur, misalnya Bu Hemi A, Pak Nur B, ya. Tugas A, tugas teman rekan A, berarti Bu Fitri, Bu Titis, mungkin Mas Aris, atau Pak Wisnu, atau Pak Nur, Bu Hemi. Tugas Anda adalah menggenggamkan mengepalkan tangan ini. Bayangkan bahwa di dalamnya ini ada sesuatu yang luar biasa berharga. Anda akan menjaga ini, akan mengamankan, karena ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tugas B adalah mencoba untuk, ya, entah itu dengan mengkritik, atau entah itu dengan menghardik, nyentak, nyengeni, atau merayu, silakan. Ya, ngidik, silakan. Nanti akan kita lihat, ya. Atau mungkin dengan menyogok, nanti buka tanganmu tak kasih 100.000 misalnya, itu nggak masalah. Oke, kita yang A sudah, ya. Yang A silakan praktekkan. Kemudian komunikasikan silakan dengan rekan sebelahnya yang B. Apa yang akan terjadi? Kita beri waktu 10 detik. Mulai dari sekarang. Oke, sudah. Sudah. Oke, stop. Oke, siap. Makasih. Luar biasa. Oke. Next, Pak. Pak Fauzi. Ya, tadi saya lihat Bu Fitri sudah bertahan mati-matian. Belum mati-matian. Tapi tiba-tiba di akhir-akhir cerita kok terbuka itu kenapa? Tidak tahan. Oke. Kemudian Bu Titis tadi berusaha mati-matian menggenggam. Bu Siti berusaha memaksa, mengidik-idik ya. Pak Bondan juga berusaha menggenggam. Walaupun Pak Wisnu sudah berusaha menyogok dengan 150.000, Pak Nur juga. Nah, berarti di sini akan muncul satu pertanyaan. Sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan itu siapa? Berarti diri kita sendiri. Itu iya. Ketika kita kuat menggenggam, karena ini berharga buat kita. Orang lain mau mencoba membuka, entah dengan jalan ngiming-ngimingi, atau mungkin ngidik-ngidiki, atau mungkin nyogok dengan apa. Ketika kita masih punya prinsip, maka yang mengendalikan adalah diri kita. Itu nanti yang akan kita kupas. Nah, dari yang pertama Bapak Ibu.
Poin pertama budaya positif itu adalah paradigma pembelajaran. Ini erat sekali dengan kita selaku pendidik. Mungkin kita ini sisa-sisa masa lalu, pendidikan masa lalu. Silakan Bapak Ibu ingat-ingat sendiri. Dulu pendidikan itu berpusat pada guru. Murid kudu manut guru. Itu yang terjadi. Jadi ketika guru menghendaki A, maka dia berharap murid itu menjadi A. Sesuai yang guru itu inginkan. Paradigma sekarang bergeser menjadi berpusat pada murid. Jadi kalau zaman dulu nun sewu Bapak Ibu guru masih banyak yang menggunakan metode ceramah konvensional. 2 jam pelajaran ceramah, baca buku. Jadi di situ dominan guru itu sebagai sosok yang mengendalikan kelas. Paradigma yang sekarang guru diposisikan sebagai fasilitator. Hanya memfasilitasi. Itu tidak lepas dari apa? Dari riwayat sejarah yang kita asumsi selama ini. Mungkin saya, panjenengan semua dulu pernah tertanam satu pikiran bahwa anak lahir itu ibarat kertas putih. Berpuluh-puluh tahun kita terbohongi dengan itu. Ternyata setelah dikupas dengan diperkuat filosofi Gadjah Dewantara itu mengatakan bahwa orang atau manusia yang terlahir itu sudah mempunyai garis-garis yang transparan atau dinamakan dengan kodrat. Sehingga tugas kita adalah menebalkan garis-garis itu. Jadi nanti hubungannya nanti dengan sistem atau praktek pembelajaran diferensiasi. Ngandelke seperti itu ya. Jadi jangan pernah dipaksa anak kita, murid kita untuk jadi seperti ini, enggak bisa. Karena mereka punya kodrat sendiri. Baik kodrat alam maupun kodrat lingkungannya. Next. Dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin sudah lama kita mendengar istilah diferensiasi. Sebenarnya diferensiasi itu apa toh? Mungkin Pak Wisnu punya gambaran diferensiasi itu apa? Tentunya dari asal kata different. Different artinya berbeda dari yang sudah ada, atau berbeda dari yang pokok, atau berbeda dari yang baru, atau berbeda dari asalnya. Artinya dimunculkan beberapa cara atau beberapa metode atau beberapa gaya penyampaian yang mungkin mempermudah bagi guru ataupun siswa peserta didik untuk memahami atau mempelajari mungkin materi-materi tertentu. Artinya tidak hanya dengan satu cara atau satu arah atau satu metode saja. Kira-kira mungkin. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Wisnu. Apa yang disampaikan Pak Wisnu tadi berasal dari kata perbedaan. Dalam perbedaan ini bukan berarti kita membeda-bedakan Bang Cile, Bang Ciladang, anak didik kita, bukan. Tapi lebih kepada pilah-pilah kebutuhan belajar mereka. Sehingga diferensiasi ini kita harus benar-benar jeli dalam memetakan kebutuhan seperti apa peserta didik kita. Tidak jarang Bapak Ibu guru kadang mulai terbebani ketika sudah masuk ke diferensiasi. Karena diferensiasi ini tidak semata-mata cukup di awal, tidak. Tentu awal, proses, dan hasil kan seperti itu. Seperti yang kita tahu, Ibu Bapak juga sudah paham, perkembangan tahapan-tahapan itu juga tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Diferensiasi mempunyai banyak ragam, banyak aspeknya. Mungkin Bu Fitri tahu diferensiasi itu mengandung unsur apa saja? Ada berapa hal? Belum tahu? Busum? Diferensiasi itu ada apa saja sih? Betul, Bu Titis? Betul ngetos. Pak Nur? Ya. Diferensiasi yang pertama di kelas bisa kita lihat dari yang pertama apa namanya? Hah? Minat. Minat anak terus? Oh, latar belakang itu. Ada diferensiasi proses, ada diferensiasi apa lagi? Produk. Satu lagi diferensiasi apa? Konten. Ini tiga unsur utama ketika kita membahas tentang
diferensiasi. Oke, next Pak Fauzi. Nah, kita akan masuk ke miskonsepsi teori kontrol Ibu Bapak. Ini beberapa miskonsepsi yang masih bersarang di benak kita sebagai sosok guru. Ilusi guru mengontrol murid itu tidaklah real seperti itu. Kita tidak akan bisa mengontrol murid walau kesannya kita bisa mengatur mereka. Tapi tidak mungkin murid itu akan 100% bisa kita kontrol. Mudah ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga belum tentu Ibu Bapak. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu belum tentu bisa menghasilkan peserta didik yang mumpuni juga. Kemudian ilusi bahwa penguatan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga tidak benar. Ketika kita mendapati anak didik kita bersalah, terus kita mencoba membawa mereka merasa bersalah, secara tidak langsung ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu tidak benar. Karena setiap orang dia akan bisa mengontrol dirinya sendiri. Next, Pak Fauzi. Ini Bapak Ibu, bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon menjadi ke sebuah pendekatan teori kontrol ya. Ketika stimulus respon tentang dunia, saya ambil yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol yang ada adalah bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat yang sama. Tapi di teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Tapi ketika ke teori kontrol, akan menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik perilaku baik maupun perilaku yang buruk. Semua pasti ada tujuan. Oke, next Pak Fauzi. Dua Ibu Bapak. Dari budaya positif adalah disiplin. Disiplin kita mengambil dari Diana Gosen. Yang pertama, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Makanya kenapa di sekolah itu disiplin itu sangat ditekankan. Disiplin di sini kan belajar. Agar peserta didik itu mau belajar dalam apapun. Disiplin ilmu berarti belajar untuk mencari ilmu. Iya. Disiplin apa? Itu intinya adalah untuk belajar. Akar katanya disipel yang artinya murid atau pengikut. Maka pada konteks realitanya disiplin ini diciptakan untuk mereka atau para pengikut atau murid ini. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi semua itu akan berawal dari disiplin. Potensi individu itu akan cepat tergali bila individu tersebut mampu menerapkan disiplin. Jadi disiplin ini menjadi satu kunci yang luar biasa. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi PR juga buat kita semua selaku pendidik bagaimana menanamkan disiplin diri pada murid-murid kita. Ketika disiplin diri sudah tertanam pada anak-anak kita, insya Allah nanti akan muncul rasa tanggung jawab. Sebagai contoh, misalnya Pak Bondan tidak perlu ngoyak-oyak anak-anak. Wah, ini telat-telat. Kalau disiplin diri itu sudah tertanam, mereka akan sadar dengan sendirinya dan bisa bertanggung jawab pada apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Next. Apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Nah, luar biasa sekali. Merdeka dan disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Memang betul Ibu Bapak. Yang bisa mengubah, yang bisa mendisiplinkan kita itu adalah diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Sehingga
Mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah tujuan kita sebagai pendidik. Bagaimana bisa menanamkan disiplin diri kepada anak-anak atau murid-murid kita. Belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Itu juga selaras dengan yang disampaikan Ki Hajar tadi. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai itu sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Oke, next. Kita masuk ke tema yang ketiga, nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang disampaikan Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu Ibu Bapak, dari nilai kebajikan yang ada itu dikembangkan, dikemas dengan sedemikian rupa dalam satu wadah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Sama halnya dengan saya pribadi, dulu waktu mendengar kata profil pelajar Pancasila bingung. Jangankan profil pelajar Pancasila, yang P5 aja apa itu masih bingung. Seperti yang kita tahu, contoh nilai-nilai kebajikan satu organisasi atau institusi, kita fokus pada pelajar profil Pancasila. Yang pertama, di situ ada nilai kebajikan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Luar biasa sekali, sudah mencakup segala segi karakter yang hubungannya dengan religi, keyakinan. Dan di situ sangat memerdekakan, dalam artian tidak hanya memfokuskan pada satu blok yang dominan atau yang paling banyak atau menguntungkan satu pihak saja. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Di SMK ada satu penambahan khusus untuk SMK, ada sendiri. Itu nanti ke pekerjaan itu. Next Pak Pak. 4 Ibu Bapak. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sebelum kita coba mengupas, saya ingin bertanya dulu. Kira-kira Pak Toha ini, Pak Toha, iya. Menurut Pak Toha ini ya, kita sharing kebutuhan dasar manusia itu apa? Menurut Pak Toha apa saja ya? Kira-kira? Menurut saya adalah kebutuhan yang paling mendasar. Satunya adalah komunikasi. Yang satu, yang kedua adalah toleransi. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Oke, luar biasa. Pak Toha punya gambaran yang seperti itu. Komunikasi, toleransi, dan tanggung jawab. Itu kebutuhan dasar manusia. Karena Pak Toha di sini sebagai manusia. Versi Pak Toha seperti itu. Ya Pak Toha, terima kasih. Oke. Kebutuhan dasar manusia yang tadi Pak. Kebutuhan dasar manusia seperti yang kita pahami, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contoh, misalnya nih Pak Toha ya, contoh. Saya itu pengen tidur. Berarti saya harus memenuhi kebutuhan dasar saya. Saya punya untuk tempat untuk tidur. Saya ingin berpakaian. Berarti kebutuhan dasar saya sandang. Betul. Mualah sandang, mapan apa? Oh papan. Oke, next Pak Fauzi.
Bapak, silakan. Kita coba berdiskusi satu konteks skenario permasalahan kecil ini. Saya sajikan pertanyaan pemantik seperti itu. Bisa diperiksa nih ya. Ibu Hani, guru wali kelas 11 TKRO 1 di 10 TKRO 1 di SMK Negeri Jumo. Bu Hani sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Bayu namanya. Oh, ada ya. Beberapa anak di kelas 10 TKR 1 telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Bayu ini sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Hani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Bayu melakukan hal itu? Oke, kita coba 1 menit untuk merenung dan nanti mencoba untuk berdiskusi, silahkan. Oke, sudah ada gambaran Ibu Bapak? Oke, monggo Pak Toha, silahkan. Sebelumnya mohon maaf saya telat karena satu HP error, MC-nya mati sejak 2 hari yang kemarin. Pak Haris sudah saya produksi masalah presensi. Kedua, mohon maaf juga. Terima kasih sudah menyuruh Mas Dino untuk menghubungi saya di lapangan. Iya Pak Toha. Menurut pendapat saya, apa yang dilakukan oleh Ibu Hani biasanya mengklarifikasi persoalan yang ada di dalam kelas tersebut. 1, memanggil Mas Bayu tersebut. 1, diklarifikasi kenapa Mas Bayu mengganggu seperti itu. Mungkin menurut saya, kira-kira apa alasan Mas Bayu? Banyak 1000 macam cara kalau siswa itu seperti itu di lapangan. Nah, saya tidak bawa dan sebagainya, itu jadi sebagainya. Padahal Mas Bayu sudah divonis mengganggu orang-orang, meminta dengan paksa. Nah, itu satu dari tingkah laku. Saya sebutkan dari tingkah laku. Tingkah lakunya Mas Bayu itu memang sudah namanya error individu atau maksudnya Human error gitu. Punya sifat sesuatu yang ingin diketahui oleh gurunya. Satu mencari identitas. Pasti mencari identitas. Karena masa-masa kelas 10 itu banyak sekali siswa-siswi kita itu banyak sekali alasan yang paling tepat yang saya simpulkan di situ adalah mencari identitas. Dari error individu tadi. Yang kedua, kalau yang dilakukan Ibu Hani, sesungguhnya kalau itu mengarahkan bahwa sang dewi atau bagaimana seperti itu ya, yang kata-katanya Bu Hani tersebut, sangu sendiri asal dengan tidak minta dengan paksa. Yang paling utama itu ya, solusi yang terbaik kan silakan untuk sangu dewi atau membawa bekal sendiri. Nah, alasannya Mas Bayu lagi ada lagi pasti jawaban dari Mbak. Nah, saya tidak sempat di rumah. Harus minta tolong maaf kalau sekarang masih meminta bantuan orang tua untuk menyiapkan bekal itu. Pasti di rumah ada seperti itu. Ada lagi kalau Mas Bayu, saya bangunnya kesiangan. Setiap hari. Setiap hari dan sebagainya. Itu maaf, saya samakan dengan pertanyaan Bu Hani. Apa setiap hari dan sebagainya? Mungkin saya yang error atau apa. Terima kasih Pak Toha. Pendapat yang lain monggo. Bu Siti, oke monggo. Bu Sumi. Bu Sumi silakan. Kalau teman-temannya sekolah itu sampai mengeluh dan sampai melaporkan ke wali kelas atau ke Bu Hani dalam hal ini, maka kejadiannya pasti sudah berulang. Saya kira kalau baru sekali mungkin belum akan dilaporkan atau belum akan dikeluarkan, mungkin lantaran kepepet atau memang dianggap bawah atau tidak ada uang saku yang cukup begitu. Tapi kalau ini sampai dilaporkan lebih dari 1 anak
artinya kejadiannya pasti sudah berulang dan lebih dari satu anak yang dia istilahnya dijalui begitu. Nah, artinya memang perlu dicari tahu khususnya oleh Bu Hani itu dia bawa uang saku yang cukup atau tidak, kemudian bawa bekal makan sendiri atau tidak, seperti yang teman-temannya bawa. Artinya kalau ada uang saku yang sebetulnya cukup tapi dia masih minta ke teman yang lain, ada apa gerangan begitu. Saya lebih memandangnya seperti itu. Jadi kejadiannya atau perilakunya pasti sudah berulang kalau lebih dari satu teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu, luar biasa. Di situ sudah ada satu bentuk penilaian logis untuk memahami keadaan murid terlebih dahulu. Tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi pada sekolah kita. Saya yakin. Ada kadang guru yang langsung memarahi, kan ada. Ada guru yang mungkin seperti disampaikan Pak Toha atau Pak Wisnu tadi. Kasus Bayu ini itu tentu tidak lepas dari tadi kebutuhan dasar manusia. Tadi dikatakan perilaku baik atau perilaku buruk itu pasti ada tujuannya. Pinter. Tujuan. Nanti kita akan mengetahui, sebagai Bu Hani kita akan tahu kebutuhan yang belum terpenuhi si Bayu ini apa. Bisa pangan, bisa juga kesenangan, ya enggak? Oh bangga loh saya bisa ngambil maksa. Oh kebutuhan yang kekuasaan misalnya, saya merasa gagah karena saya bisa ambil paksa. Oke, luar biasa sekali penalaran ibu bapak semua. Oke, next Pak Fauzi. Mencoba mengupasnya. 5 kebutuhan dasar manusia. Saya yakin sama, hampir mendekati sama. Yang pertama bertahan hidup. Itu sudah jadi dasar yang nggak bisa ditawar. Dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini harga mati yang harus ada. Yang kedua kasih sayang. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok itu. Kemudian penguasaan atau berkuasa, harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang berikutnya adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ada bermain, ada humor, ada antusiasme, ada tertawa. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar ini pasti akan kita temui dimanapun kita berada. Terutama di dalam kelas. Maaf, kalau yang jam-jam siang pasti banyak sekali kebutuhan dasar yang kurang terpenuhi. Maka kadang anak bermain itu karena kebutuhan mereka belum terpenuhi. Ada anak yang tertawa, kita akan cari mungkin kesenangan mereka belum terpenuhi. Seperti itu Ibu Bapak. Jadi lima kebutuhan dasar ini itu akan selalu ada pada diri siapapun. Selama itu disebut sebagai manusia. Next Pak, Ibu Bapak. Perilaku manusia. Bagaimana kita berperilaku? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Sering, tapi pernah berarti ya? Atau untuk mendapatkan uang? Misalnya nawake parfum, tujuannya mendapatkan uang. Ya kan? Nih misalnya gini, Pak Bondan pernah enggak melakukan sesuatu biar orang lain itu tersenyum sama Pak Bondan? Tentu Pak Bondan pernah. Mungkin ketika kondur sampai rumah, ya kan? Dia ingin mendapatkan senyum dari istri. Tapi kan ada tujuannya Pak Bondan melakukan itu. Tujuannya apa? Hanya Pak Bondan yang tahu.
Next. 3 motivasi perilaku manusia. Ini tiga motivasi pokok perilaku kita. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kita semua pernah melakukannya. Dari zaman SD, SMP, SMA, sampai kuliah mungkin. Mas Aris mungkin dulu pas SMA pernah bolos? Sering. Belum. Mungkin telat mungkin ya. Sering. Ya. Mungkin oh gitu. Mungkin Bu Fitri ya pernah yang telat terus nggak lewat gerbang, mungkin lewat belakang gitu. Lupa pernah ya. Ya, itu kenapa? Hanya untuk istilahnya untuk menghindari hukuman atau cari aman. Kita pernah melakukannya. Pak Nur mungkin karena telat ya masuk kerja sering kan. Oke. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini saya yakin juga terjadi pada kita. Mungkin Pak Toha, wah membawa administrasi pembelajaran yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mendapatkan reward. Wah, Pak Toha, Bu Arum, Pak Toha, wah itu kan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan meraih diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini 3 pokok motivasi perilaku manusia. Next Pak Fauzi. Coba mencari tahu sekarang antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Next. Nah, Ibu Bapak, kata-kata hukuman sudah tidak asing kita dengar. Konsekuensi apalagi? Restitusi. Nah mungkin prosentasenya paling sedikit mungkin Ibu Bapak mendengar kata restitusi. Bu Fitri sudah sering mendengar kata restitusi? Jarang. Oh jarang. Mungkin Bu Sumi jarang. Itu baru lihat ini. Oh baru. Oh iya. Berarti 3 kali saya mengucapkan restitusi 4 kali ini. Hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana Ibu Bapak. Tiba-tiba. Itu hukuman. Pak Nur telat masuk kelas. Nur, push up 1 kali. Sifatnya mendadak. Itu hukuman. Tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa. Nah ini. Tiba-tiba disuruh push up tanpa diberi penjelasan dulu. Kemudian yang akan terjadi atau tidak dilebatkan bersifat satu arah. Perintahnya itu hanya dari kita ke anak. Berupa fisik atau psikis hukuman. Walaupun kita tahu anak-anak kita itu kalau dihukum fisik itu dia malah seneng. Dan persentase mengulang itu lebih banyak karena pengen membentuk fisik yang bagus. Tapi itu juga hukuman. Nanti akan kita kupas. Kemudian bagaimana dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu sudah terencana. Berarti di situ sudah disepakati sesuai aturan. Contohnya seperti apa? Misalnya, kalau yang tidak mengerjakan PR nanti menulis ya 100.000 kali atau apa. Itu bukan hukuman Ibu Bapak, tapi itu lebih ke konsekuensi ketika sudah disepakati. Tapi dalam hal ini murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu jelas. Bu Sumi ya suruh nulis 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Dia tidak akan nyaman. Walaupun yang dia tulis itulah kalimat yang indah. Ikhlas. Jelas. Itu konsekuensi. Karena Bu Sumi ini tidak sesuai dengan kesepakatan. Sikap guru memonitor murid selalu. Dia akan selalu memonitor si murid ini. Berarti berharapan murid ini seperti yang kita inginkan. Nulis 100 kali ya, seneng lihat Bu Sumi nulis. Kemudian restitusi. Untuk restitusi ini, proses penciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu perbedaannya seperti itu Ibu Bapak. Contoh, Mas Bondan kenapa upacara nggak pakai topi? Kan sering terjadi. Ayo push up, ayo lari, itu hukuman. Ketika direstitusi,
kita akan ketika waktu istirahat akan kita panggil, Mas Bondan istirahat nanti ketemu saya, kita ngobrol. Di situ nanti akan kita cari tahu. Restitusi ini akan kita terapkan sehingga Mas Bondannya akan sadar dan memperbaiki kesalahannya. Karena setiap manusia itu pasti berbuat salah. Berani berubah memperbaiki bukan karena orang lain, tapi itu muncul dari dirinya sendiri. Pasti berikutnya Mas Bondan akan tidak lupa topik ini. Oh iya, saya harus berubah. Sadar saya salah. Tapi dari diri dia sendiri, bukan dari orang lain. Next. Kita lihat mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi tadi? Masa? Konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki loh ini. Sepanjang waktu karena memakai sepatu dengan warna yang tidak sesuai peraturan. Apa? Konsekuensi. Next. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan bersifat mendadak. Itu hukuman. Instan, mak bedunduk nek wong Jawa. Ayo push up, ayo lari, ujuk-ujuk seperti itu. Saya pun sering melakukan itu di kelas. Misalnya ada anak ngobrol sendiri di kelas. Kamu sini. Apa Pak? Push up. Hukuman. Contoh, Eko datang terlambat ke sekolah. Pak Hasan marah dan menyuruh Eko ini berlari keliling lapangan 10 kali. Itu merupakan hukuman karena sepihak. Berbeda dengan konsekuensi. Contoh, Sita mencoret-coret buku milik Tina. Burani meminta Sita maaf bukan Siti, untuk membersihkan coretan pada buku Tina. Itu konsekuensi seperti itu. Next. 6. Yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah ini saya yakin materi topik ini yang lebih seharusnya kita kuasai dalam hal ini. Kita akan sama-sama mencari tahu kita itu sebenarnya seperti apa toh. Ibu Bapak, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Saya yakin saya sendiri pernah menjadi posisi ini, menjadi seorang penghukum. Patuhi aturan yang ada. Keren kan, tegas kan. Awas ya, kamu selalu saja salah. Kan kesannya kayak guru yang berwibawa. Ya, ada anak salah sidik, anak saya kamu satu-satunya salah wae. Kadang maaf nun sewu, keceplosan omongan yang berlebihan. Itu sebagai penghukum tanpa mau tahu keadaan anak kita seperti apa. Kemudian yang berikutnya pembuat merasa bersalah. Misalnya itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kata-kata kalimat seperti itu muncul ketika posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tuamu tahu? Kan halus. Mas Nur, kamu ini nggak tertib. Coba kalau orang tuamu tahu mau gimana? Halus. Luar biasa halusnya. Tapi efeknya nanti luar biasa kan. Yang ketiga sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah kali-kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah itu sebagai teman. Mas Toha misalnya ketahuan merokok. Saya sebagai guru. Alah nggak apa-apa Mas Toha. Nanti sama saya. Itu berarti posisi saya ini sebagai teman. Nah nanti efeknya seperti apa kita kupas. Kemudian sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Di situ guru hanya memantau. Kemudian yang terakhir, guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Maka sangat ditekankan Ibu Bapak, dengan pendidikan saat ini, guru paling tidak bisa menjadi
posisi kontrol yang manajer. Ini disinilah tuntutan guru saat ini. Bagaimana kita bisa membangun satu relasi, satu hubungan, kolaborasi untuk membuat anak-anak kita itu bertanggung jawab, memahami apa yang mereka yakini dalam target untuk memperbaiki. Itu posisi manajer. Ya tidak menghukum, ya tidak jadi teman, ya tidak hanya bisa istilahnya membuat rasa salah, terus ya tidak hanya sebagai pemantau. Posisi manajer inilah yang diharapkan dari kita sebagai guru, walaupun saya yakin di kondisi nyata di kelas kita untuk menuju ke tahap manajer ini butuh kesabaran yang luar biasa. Kadang nun sewu kita ngajar dari 35 anak 1-2 anak yang ramai saja, kadang kita sudah tersulut emosi jadi sosok penghukum. Wah, yang di pojok ojo rame dewe, keluar penghukum kita. Itu tanpa kita sadari memang mengalir seperti itu. Next Pak Paul. Bagaimana posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita fokus pada dampaknya saja pada murid Ibu Bapak. Ketika kita di posisi penghukum, maka dampak yang akan dirasakan murid adalah dia akan mengulangi kesalahan lagi. Dia sesaat saja. Tapi dengan kita sebagai penghukum, si anak ini dia akan selalu mengulang. Karena di situ merasa ada sebuah tantangan. Oh, ketika saya salah di sini hukumnya seperti ini. Oh, jangan-jangan besok lebih indah lagi hukumannya. Kan seperti itu. Akan terulang kesalahan ini. Kemudian ketika kita di posisi membuat orang merasa bersalah, dampak pada murid apa? Murid akan merasa rendah diri. Apa-apa akan menyalahkan dirinya sendiri. Itu kan juga tidak baik untuk psikologis atau kejiwaan si anak. Ketika kita memposisikan dikontrol sebagai teman, dampak ke muridnya apa? Lemah, murid ini tidak mandiri dan akan menjadi tergantung. Kan dilema sekali. Kemudian kalau kita di posisi pemantau, dampak pada muridnya apa? Menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Itu juga tidak terlalu baik. Kemudian ketika kita bisa berposisi menjadi manajer, dampak pada murid apa? Oh, mengevaluasi diri dan tahu bagaimana cara memperbaiki diri. Di situ kita akan mendidik murid itu kemandirian, bertanggung jawab, mengevaluasi. Dia akan memperbaiki kesalahannya atas dasar kesadaran dan tanggung jawab yang hadir atau yang datang dari dirinya sendiri. Next Pak Fauzi. Kalau saya masih belum bisa, ini kadang masih penghukum, masih sebagai teman. Oke, jika orang menjadi baik karena mereka takut mendapatkan hukuman atau mengharapkan hadiah, maka mereka berada dalam penyesalan yang besar, yang berat atau yang besar. Itu Albert Einstein yang menyampaikan. Next. Ketujuh Ibu Bapak dari budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelum kita kupas ini, pemantik saya, mungkin Bapak Ibu sudahkah melakukan keyakinan kelas? Bu Sumi sudah? Belum. Bu Emi sudah? Pak Aris sudah? Oh, Pak Aris nggak ke kelas ya. Tapi keyakinan sekolah nanti Pak Aris. Pak Bondan sudah? Belum. Pak Toha sudah? Belum. Pak Nur? Oke, alhamdulillah. Jadi kita diskusinya nanti kan lebih hidup. Jadi ilmu kita nanti kan sama, tuh. Dalam artian sama itu persepsinya. Keyakinan kelas, next Pak Waji. Keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ini dominan pengaruhnya luar biasa. Kalau nanti kok judulnya kok peraturan kelas, wah itu bahaya. Nanti murid ini sebagai objek yang istilahnya sebagai penderita terus, nanti kasihan.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Silakan Ibu Bapak. Satu kalimat pemantik ini butuh jawaban. Kira-kira apa jawabannya? Hah? Selamat, aman? Hah? Keselamatan? Sampai tujuan? Selamat sampai tujuan, oke. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Kesehatan? Iya, karena banyak yang tidak bergaya hidup. Gayanya model gini, gaya. Oke, kita akan kupas satu persatu. Next, Pak Poye. Mencoba menentukan. Tadi saya jawab untuk 2 kalimat tadi. Kenapa harus pakai helm? Pasti alasan pertama kita adalah untuk keselamatan. Maka dibuat satu bentuk keyakinan, kita tanamkan keyakinan. Keyakinan kita adalah bahwa demi keselamatan dalam berkendara sepeda motor kita harus menggunakan atau memakai helm. Itu harus kita yakini dulu. Jadi jangan pernah berpikir kita pakai helm karena takut pada polisi. Itu kan satu perspektif pemikiran yang kadang masih ada diri kita juga. Bahkan ada anak-anak kita itu, saya tidak memakai helm agar kecantikan saya, ketampanan saya tidak tertutupi. Ada. Oh, saya mau pakai helm yang penting kekinian. Jadi safety-nya dikesampingkan, tapi tampilannya yang diutamakan, visualisasinya. Kenapa sih kita harus mencuci tangan setiap saat? Jelas, kita punya alasan, keyakinan kita demi kesehatan. Pertimbangannya apa? Karena banyak yang belum melaksanakan gaya hidup sehat. Kita kembali ke keyakinan sekolah atau kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini sifatnya abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bullshit kalau keyakinan kelas itu bertahan selama 1 tahun. Itu tidak benar. Tidak masuk akal keyakinan kelas itu bertahan 1 semester. Itu tidak benar. Justru keyakinan kelas itu akan selalu berubah. Meninjau mana yang perlu diubah, mana yang perlu dibetulkan. Itu sebenarnya keyakinan kelas. Oke, next Pak Waji. Berapa contoh keyakinan kelas yang di dalamnya ada nilai kebajikan yang dituju? Kembalikan barang ke tempatnya. Itu kebajikan yang nilai kebajikannya adalah rasa bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya adalah komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan adalah keamanan dan saling menghormati. Next Pak Waji. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah curah pendapat peraturan kelas. Jadi nanti kita akan memberikan kebebasan pada anak-anak kita, pada mahasiswa kita. Mereka punya usulan tentang sesuatu yang akan diusulkan untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas. Kemudian mencatat masukan dari murid. Semua masukan dari murid itu akan kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian kita akan menemukan nilai kebajikan keyakinannya. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas itu. Dan yang terakhir menempelkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Iya ya Pak Tua. Next Pak Waji. Kelas. Ini di kelas saya kalau nggak salah 11 TKR 4 atau 3. Saya buat keyakinan kelas untuk pembelajaran saya. Saya berikan kertas kecil-kecil untuk anak-anak saya menuliskan apa yang mereka ingin usulkan untuk keyakinan di kelas saya. Nah, dari ide-ide itu
Mereka kan menempelkan ke depan. Oh, si A menuliskan ini, si B menuliskan ini akan kita lihat. Jadi anak-anak ini kan antusias, merasa dilibatkan, merasa diajak untuk terlibat dalam membuat sebuah kegiatan kelas. Usulan mereka lucu-lucu. Ya nggak perlu kita salahkan mereka. Ada yang usul pelajaran tanpa tugas banyak. Boleh tidur banyak, boleh makan banyak sekali. Tapi itu kan usulan kejujuran mereka. Warna kelas yang ingin mereka ciptakan itu seperti apa? Kita manut dulu, kita tampung dulu. Perbanyak jam kosong ada. Anak-anak kita luar biasa. Telat 5 menit push up ada. Tugas jangan banyak-banyak, banyak sekali seperti itu. Sehingga kita tampung, kemudian nanti akan kita koreksi, kita ubah menjadi kalimat positif. Next, Pak Wazi. Dari anak-anak itu kita akan bisa memilah. Oh, usulan ini mengandung nilai kebajikan ini. Usulan ini nilai kebajikannya seperti ini. Yang paling dominan itu saling menghargai, saling menghormati, menjaga kebersihan. Itu paling dominan, sering muncul seperti itu. Next, Pak Wazi. Nah, setelah keyakinan itu disepakati, kita buat sesempurna mungkin, maka akan kita tanda tanganin bersama. Kesimpulan dari keyakinan kelas kita itu apa? Oh, ada kebersihan, ada tanggung jawab, ada selalu bersikap positif, ada saling membantu, menghormati sesama, menghargai sesama. Itu yang akan kita tempel pada dinding kelas. Itu untuk guru kelas sebenarnya. Tapi untuk saya selalu saya print outkan untuk mengingatkan. Ketika kelas saya rame, saya gampang. Anak-anak, yuk kita ingat kembali keyakinan kelas saya seperti apa. Mereka sadar. Langsung meneng. Kan ada di situ saling menghargai. Udah. Ada yang rame makan. Ingat keyakinan kelas kita apa? Jadi nggak perlu kita marah-marah buang energi yang nggak penting. Next, Pak Fauzi. Oke. Ibu Bapak, untuk segitiga restitusi ini ada 2 tahapan. Seperti yang bisa kita lihat di paparan dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Next, Pak Fauzi. Itu langkah-langkahnya. Dari Diana Gosen juga dalam bukunya Restitution itu, bahwa tahapan ini untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi diberi nama segitiga restitusi karena di situ ada 3 tahapan. Kenapa ini sangat menarik? Karena ini bisa kita gunakan juga di rumah. Kita berlakukan juga pada anak-anak kita di rumah. Nanti betapa kita banyak kesalahan kita menghadapi anak-anak kita, bukan cuma murid-murid kita. Next, Pak Waji. Nah, ini contoh. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap anak yang salah itu, kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran anak tersebut. Jadi jangan sesekali kita hakimi. Berperan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, ini peran kita. Kalau anak kita di rumah nakal mungkin atau apa, melakukan kesalahan apa, itu kita mencoba untuk mengalihkan dari identitas anak kita yang gagal menuju ke identitas anak kita yang sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, ini penting Ibu Bapak. Ada misalnya kemarin ya Bu Emia, ada murid merokok itu ya. Murid merokok itu masuk. Jangan pernah mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ketika murid ini melakukan kesalahan, yaitu contoh kasus lah merokok. Posisi murid ini kan dalam identitas yang gagal, jelas gagal. Kita jangan langsung mengkritik. Kenapa? Ketika kita mengkritik, dominan sifat kita manusia, kita akan menghakimi, memvonis. Ini kan bahaya sekali. Beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Oh, membuat kesalahan itu
sesuatu yang wajar. Ini untuk apa? Biar identitas si anak ini stabil dulu, Ibu Bapak. Manusia itu tidak ada yang sempurna kok, Nak. Apa yang kita sampaikan kan benar. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahan, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Energi kita untuk memperbaiki masalah, bukan untuk menanyakan kesalahan. Buat apa kesalahan ditanyakan? Wong sudah tahu. Oh, kesalahannya ngerokok. Udahlah, nggak usah ditanyakan. Kita fokus untuk memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini penting sekali. Beri anak pertanyaan seperti itu. Apalagi anak-anak kita seusia SMK itu nalar pola pikirnya sudah luar biasa sekali. Next, Pak Fauzi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah tadi, fotonya dadak. Setelah tadi kita menstabilkan identitas, kita mencoba memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini erat hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Anak merokok tadi, kebutuhan apa yang belum dia terpenuhi? Pasti ada. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif. Oke. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Contoh saja, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Wah, untung sampean gue ngerokok, anak karo mendem. Wah, ngeri kan? Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu merokok alasannya apa sih? Kan pasti ada. Kok kamu umpetan di pojok, kemebul alasannya apa? Bakar sampah mungkin atau apa? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Wah. Dia memiliki satu keyakinan, identitas. Saya ngerokok biar saya kelihatan gagah mungkin, karena kita kan nggak tahu itu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, ini untuk memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid kita. Next. Kita akan menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasi itu hadir dari dirinya sendiri. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contoh pertanyaan seperti ini. Sebagai anggota kelas, apa yang kita yakini? Nah, seperti tadi. Ketika di kelas saya kok menyimpang, saya bisa menggunakan ini. Apa sih yang kita yakini di kelas kita? Nanti murid akan berpikir sendiri. Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu? Nah, kita pancing seperti itu. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Membawa anak berpikir ke depan, kritis ke depan. Next. Nah, ini Ibu Bapak, untuk praktek penerapan segitiga restitusinya, saya coba silakan sambil santai saja. Pak Fauzi, mohon di desktopnya, Pak. Ya Pak, masuk, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Sehingga orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau kira-kira apa kesalahan atau sesuatu yang sebenarnya belum sesuai dengan jelas. Monggo kalih seneke unjukane.
kasih untuk teman-teman sekalian. Karena saya akan bisa untuk sekarang jadi teman di sini. Oke, makasih Pak Fauzi. Nah ini Bu Bapak, salah satu murid karena ada jam kosong kasusnya seperti ini. Saya sedang rapat, ada salah satu murid yang tidak mau mengerjakan tugas saya. Sehingga pas jam istirahat, saya panggil murid yang bersangkutan, kemudian saya ajak untuk berkomunikasi. Nah, dalam komunikasi itu saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi. 3 tahapan tadi dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan tentang keyakinan. Next Pak Boy. Next ya. Nah, kita coba Ibu Bapak. Ketika kita memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, kita tentu butuh umpan balik. Tadi kasus yang saya tayangkan satu kasus. Minta tolong Pak Fauzi yang di desktop untuk umpan baliknya salah satu. Diskusi mengenai masalah tadi dengan cara yang tadi saya bisa berlaku lebih jujur dan terbuka kepada Pak Hoto. Dan yang kedua, saya bisa bertanggung jawab dengan kesalahan yang saya buat. Terima kasih. Nah, itu contoh umpan balik dari siswa Ibu Bapak. Jadi ketika kita mencoba menerapkan segitiga restitusi di situ, imbas yang akan terjadi pada siswa ini luar biasa. Mereka bisa memunculkan motivasi intrinsik mereka. Mereka menyadari kesalahan mereka, kemudian mencoba untuk mengubah ke depannya lebih baik. Tapi dominan itu unsur dari kesadaran dan rasa tanggung jawab mereka. Tuh. Ibu Bapak, untuk diskusi siang ini sudah cukup. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri presentasi ini. Oh Pak Wisnu silahkan. Terima kasih atas kesempatan atau waktu yang diberikan untuk Baik, terakhir aja Bos. Yang terakhir. menanyakan Lagi. beberapa hal. Next. Menurut pemateri, apakah guru itu tidak boleh menghukum murid? Satu. Kedua, bagaimana memunculkan efek jera pada murid atau beberapa murid yang terlihat atau terbukti melakukan kesalahan yang berulang. Karena murid kita itu yang saya percaya yang baik itu banyak sekali. Mungkin ada 2-3 yang perlu diperbaiki, mungkin begitu, okay? Nah, tadi terkait atau kembali ke pertanyaan pertama, apakah guru itu tidak boleh menghukum murid? Yang berikutnya, apakah menghukum murid itu sesuatu yang salah? Kemudian saya mohon maaf kalau mungkin agak berbeda pandangan dengan para pemateri berdua yang ada di depan. Apakah boleh kita itu mengambil paham dari tokoh atau ahli yang mungkin berbeda dengan tadi yang ada di situ? Mungkin ada beberapa nama tokoh atau beberapa ahli yang ditampilkan di situ, pandangan-pandangannya atau mungkin keilmuan-keilmuannya. Apakah kita tidak bisa atau tidak boleh mengambil pandangan pemahaman yang lain yang mungkin berbeda dengan yang tadi ditampilkan? Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu untuk pertanyaannya. Kalau tadi nggak salah saya ingat ada 2 atau 3 pertanyaan. Yang pertama, bolehkah guru itu menghukum murid? Oke, sebelum kita diskusi mungkin ada yang mau berkenan memberikan tanggapan?
Bolehkah guru menghukum murid? Boleh. Alasannya? Tetapi itu suatu pilihan, apakah kita mau menghukum atau restitusi tadi atau konsekuensi. Gitu. Jadi itu tergantung kesepakatan atau dari sifat guru masing-masing. Ya, terima kasih Bu Sumi, luar biasa sekali. Boleh dengan catatan sudah ada kesepakatan. Nih, secara garis besar, guru itu adalah mendidik. Gimana? Itu garis yang harus kunci pokok kita. Maksud, mendidik itu adalah menuntun. Mendidik itu adalah menuntun. Berhubungan dengan pertanyaan Pak Wisnu tadi, bolehkah guru menghukum murid? Itu nanti akan tergantung pada konteks dan kondisional. Secara garis besar tidak dianjurkan guru itu menghukum murid. Tetapi diperbolehkan bila mana itu sudah ada konsekuensi. Lebih kepada konsekuensi hukuman itu. Niatnya adalah hukuman yang bersifat mendidik positif. Tanpa mengurangi istilahnya nun sewu maaf penyiksaan fisik, penyiksaan itu. Kalau hukuman semata-mata hukuman kalau bisa dihindari. Karena di situ ada konsekuensi, ada restitusi seperti itu. Apalagi kalau kita sudah berposisi sebagai kontrol yang manajer, saya yakin bisa mengubah hukuman ini menjadi sebuah bimbingan seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi bolehkah, bisakah kita mengambil sumber pustaka? Sangat boleh Pak Wisnu. Justru semakin banyak pendapat para tokoh yang dimasukkan, itu akan semakin memperluas pemahaman kita karena memang luar biasa sekali. Yang kita ambil hanya pendapatnya si Gosen sama Ki Hajar Dewantara saja sudah luar biasa seperti itu. Saya teringat kenapa Ki Hajar Dewantara ini sebagai sampai ibaratnya berjuang mati-matian untuk pendidikan. Ternyata beliau itu pernah mengalami satu kejadian yang membuat beliau menangis. Hal kecil. Ketika hujan lebat, anak perempuan beliau itu bermain air hujan. Nek kita ya keceh. Kemudian beliau itu bersuara cukup keras. Kita kadang melakukan itu untuk anak kita. Menyuruh anak itu masuk. Apa yang terjadi? Anak itu menangis. Ketika melihat anak perempuannya menangis, Ki Hajar Dewantara ikut menangis. Di situ muncul rasa sakit sebagai orang tua. Dalam konteks apa yang harus saya lakukan untuk menangani pendidikan ke anak saya dengan kasus seperti ini anak saya. Nah, cerita kecil itulah yang membuat Ki Hajar ini merasa harus menemukan strategi dalam mendidik. Karena mendidik menurut Ki Hajar kan tidak hanya di sekolahan tapi juga di luar sekolahan atau masyarakat. Sehingga Ki Hajar menemukan beberapa kontrol ini tadi. Salah satu kecil pemikiran Ki Hajar adalah itu. Ternyata kebutuhan anak saya belum terpenuhi. Kebutuhan yang seperti apa? Oh, mungkin kesenangan. Anak saya bermain hujan-hujanan itu kan ada kebutuhan yang belum bisa dia penuhi. Atau mungkin kan nggak mungkin anak hujan-hujanan karena kesehatannya belum terpenuhi, kan jelas nggak mungkin. Mungkin kesenangan, mungkin kasih sayang. Banyak loh. Anak saya sendiri kadang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan menurut saya hal yang baik. Contoh ini Pak, maaf nun saya Bu. Penggaris anyar tak tukoke. Bukannya tinggal garis, tapi malah nggo nutui. Kan? Ini anak saya sendiri. Kok bisa? Ternyata memang ada kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi. Apa itu? Oh, dia butuh stick drum misalnya. Kan jadi terpenuhi, tidak menggunakan penggaris itu untuk memukul. Mungkin seperti itu diskusinya Pak Wisnu. Kalau ada jawaban yang kurang puas nanti kita puaskan bersama bareng-bareng ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, tak terasa waktu sudah
menuju titik akhir. Pasti panjenengan juga sudah merasa nek atau jelek mendengar suara saya dari tadi. Pertanyaan terakhir saya untuk Bapak Ibu adalah, bisakah semua masalah di sekolah diselesaikan dengan segitiga restitusi? Spontan ini bisa? Hah? Bisa? Bisa. Oke. Suara terbanyak menyampaikan kalau semua permasalahan di sekolah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Dan saya sangat tidak setuju. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Contoh, masalah yang berhubungan dengan keuangan. Masalah yang berhubungan dengan pribadi atau keluarga. Itu tidak semua bisa diselesaikan dengan restitusi. Terus kenapa ini harus dipelajari? Ini adalah sebagian kecil dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara juga yang lain dalam berupaya memaksimalkan pelayanan. Seperti itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas materi yang saya paparkan jauh dari sempurna. Harapan saya Ibu Bapak bisa bergerak dan menggerakkan. Insya Allah kita akan bertemu suatu saat nanti dengan konteks saya duduk, panjenengan berdiri di depan. Terima kasih. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu. Terima kasih Pak Setia Nugroho atas paparan yang luar biasa, bermanfaat, dan saya kira banyak hal baru yang kita peroleh di pagi hari ini. Jadi mulai dari yang pertama terkait dengan perubahan paradigma, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, kebutuhan dasar terutama. Makanya tadi cocok sekali di ujung acara ini ada nasi-nasinya itu, nasi sebagai kebutuhan untuk apa tadi? Kebutuhan dasar itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini ada kebutuhan bertahan hidup, contohnya makan, minum, ada kebutuhan kasih sayang, kemudian dihargai dan sebagainya. Makanya sekarang itu kalau sekarang itu kan eranya teknologi informasi kita 24 jam lalu menggunakan HP, ya itu kan katanya ada bahaya radiasi, gitu kan? Tapi ada hal yang lebih bahaya dari radiasi. Apa itu? Radianggap. Radianggap ya. Kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Ya. Ada yang lebih parah, Pak. Nah, nanti nanti. Kalau kita selalu lihat HP itu radiasi, radianggap. Ya. Bapak Ibu sekalian, semoga acara pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan konsep-konsep merdeka budaya positif. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.